Halo semua, di video kali ini kita akan membahas 6 saham terbaik untuk investasi seumur hidup serta membagikan dividen secara rutin, memiliki fundamental yang oke serta laba terus bertumbuh setiap tahunnya. Oke, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman silakan di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu serta disclaimer, semua saham yang saya sampaikan bukan rekomendasi untuk dibeli, melainkan hanya edukasi semata. Oke, yang pertama kita bahas yaitu saham ASI atau PT Astra International Tbk, di mana Astra ini merupakan salah satu saham konglomerat yang dimiliki dan terbesar di Indonesia, serta perusahaan yang memiliki barometer perekonomian di Indonesia karena kehadirannya di berbagai sektor, di mana dari sektor Astra ini bergerak di bidang otomotif, finansial, infrastruktur, properti, informasi dan teknologi, agribisnis, kemudian pertambangan dan alat berat, yaitu salah satu yang terkenal yaitu dengan anak perusahaannya yaitu NTR. Nah, kemudian secara pemegang saham Astra ini dimiliki oleh yaitu Astra itu sendiri sebesar 50,11%, kemudian publik yaitu 49,86%. Nah, ketika kita lihat secara kinerja dari Astra itu sendiri, kita bisa lihat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, di mana EPS-nya atau earning per share-nya itu terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, di mana pada kuartal 2 tahun 2023 itu sudah diprediksikan dan diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar Rp862 per lembar sahamnya. Serta dividen dari saham Astra ini sendiri setiap tahun dalam kurun waktu 6 tahun terakhir itu rutin membagikan dividen, bahkan 2 kali dalam setahun. Nah, kemudian dari segi equity-nya atau modal yang dimiliki itu sebesar 186,35 triliun. Kemudian dari segi book value per share, itu harga saham ini memiliki nilai sebesar 4.600, di mana harga saham sekarang yaitu 6.375. Itu artinya harga saham sekarang jauh lebih mahal dibandingkan nilai bukunya, di mana kita bisa lihat secara valuasi, di mana price book value ratio-nya itu sebesar 1,38 kali, serta memiliki PER 7,40 kali. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa saham ini masih cukup murah dengan dividen yang cukup tinggi, yaitu dividen yield-nya 10,04% atau setara dengan Rp640 per lembar sahamnya. Nah, kemudian ketika kita lihat secara net profit margin, saham ini cukup menarik, yaitu memiliki NPM 10,74%, kemudian DER-nya itu 100,02%. Itu artinya dari equity dan liability-nya di sini itu memiliki besaran yang sama, di mana hutang yang dimiliki itu sama besar dengan modal yang dimiliki, sehingga debt equity ratio-nya itu sebesar 100%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari performa pergerakan harga dalam kurun waktu 6 hari terakhir, saham ini sudah bergerak sebesar 5,36%. Kemudian dalam performa kurun waktu yang cukup panjang, di mana ketika kita melihat dalam kurun waktu 1 tahun, saham ini mengalami penurunan 8,60%. Nah, ketika kita ukur dalam kurun waktu 3 tahun, itu artinya naik sebesar 30%. Jadi ketika teman-teman investasi dari 3 tahun belakangan itu sudah naik sebesar 30,10%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi performa harga, dari awal IPO sampai tahun 2023, saham ini sudah bergerak mengalami peningkatan sebesar 553,85%, di mana secara jangka panjang saham ini masih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana ketika kita lihat dari awal IPO sampai sekarang saham ini cenderung mengalami peningkatan. Namun dari tahun 2013 hingga tahun 2023, pergerakan harga cenderung stabil atau bisa dibilang sideways dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian yang kedua itu ada saham KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk, di mana saham KLBF ini adalah saham yang bergerak di bidang pembuatan dan perdagangan persediaan farmasi seperti obat-obatan dan produk kesehatan lainnya. Nah, kemudian ketika kita lihat produk-produk dari Kalbe Farma ini cukup menarik dan beraneka ragam dan sudah menyebar luas di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi pemegang saham, saham KLBF ini dipegang oleh publik itu sebesar 40,69%, kemudian dipegang oleh perusahaan dengan PT Ladang Irapanen, PT Girasome Prima, PT Santosa Hadi, dan PT di Panala Bahana itu masing-masing 10 sampai dengan 9%. Jadi mayoritas sahamnya itu sebesar 40,69% itu dipegang oleh publik atau masyarakat. Nah, kemudian ketika kita dilihat dari kinerja dari saham KLBF dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dari tahun 2020, untuk earning per share-nya memang mengalami peningkatan namun tidak
terlalu signifikan, di mana di tahun 2023 ini baru diproyeksikan memiliki earning per share yaitu Rp65 per lembar sahamnya, dengan acuan di kuartal kedua itu mengalami penurunan sebesar Rp14 per lembar sahamnya dibandingkan tahun 2022. Kemudian untuk terkait dengan dividen juga sangat rutin dibagikan setiap tahunnya dari 5 tahun terakhir. Nah, kemudian ketika kita lihat dari equity-nya memiliki modal yaitu sebesar 20,11 triliun, dan kemudian dari book value per share-nya itu Rp429 per lembar sahamnya, di mana harga sekarang itu 1.860. Itu artinya harga saham sekarang itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan nilai bukunya, di mana secara valuasi kita bisa lihat di sini price book value ratio itu 4,34 kali dan memiliki fair itu 28,51 kali, sehingga dari segi harga saham ini sudah cukup mahal dibandingkan saham ASI tadi. Kemudian terkait dengan dividen di sini juga tidak cukup besar yaitu 2,04%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari net profit margin, di sini kita lihat bahwa untuk NPM-nya hampir sama dengan saham Astra yaitu 10,7%. Nah, kemudian dari DER-nya itu 28,6%. Itu artinya hutang yang dimiliki atau liability-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan modal dari perusahaan itu sendiri yaitu sebesar 28,6%. Cuman perlu diperhatikan di sini adalah dari segi valuasi harga saham ini masih cukup mahal. Nah, kemudian secara pergerakan harga, memang kita lihat dari performa harga dalam waktu 6 hari terakhir itu sudah naik sebesar 14,25%. Kemudian dalam kurun waktu 1 tahun itu sudah meningkat 13,76%, dan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sudah meningkat 27,84%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari harga secara keseluruhan dari awal IPO, saham KLBF ini sudah meningkat sebesar 994%, di mana pergerakannya cenderung mengalami peningkatan dari awal sampai sekarang. Cuman dari tahun 2015 sampai tahun 2023, saham ini masih cenderung mengalami pergerakan stagnan atau sideways. Itu ditandakan karena terkait dari pendapatan dan laba dari Kalbe Pharma itu sendiri masih stagnan dan belum mengalami peningkatan secara signifikan. Kemudian yang ketiga itu ada TLKM atau PT Telkom Indonesia, di mana Telkom ini merupakan badan usaha atau saham atau perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi di Indonesia. Pemegang sahamnya itu mayoritas dipegang oleh pemerintah itu sendiri sebesar 52,09% dan publik yaitu 47,91%. Saham Telkom ini merupakan market leader jaringan teknologi dan telekomunikasi di Indonesia yang sudah menyebar di seluruh penjuru negara Indonesia, di mana saat ini Telkom jadi dalam bentuk 3 bisnis, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Nah, kemudian untuk seperti yang saya sampaikan tadi, Telkom pemegang sahamnya itu mayoritas masih dipegang oleh pemerintah 52,09% dan publik 44,00%, dan sisanya dipegang oleh corporate serta secara individu dari pemegang saham. Nah, kemudian secara kinerja cukup mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, di mana untuk pergerakan harga secara earning per share-nya itu untuk pendapatan memang tidak mengalami peningkatan yang signifikan, di mana stuck kisaran harga 200 sampai 250-an, di mana pada tahun 2023 itu sudah diproyeksikan memiliki earning per share yaitu Rp258 per lembar sahamnya. Nah, kemudian untuk dividen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Kemudian secara equity, saham Telkom ini memiliki modal Rp123,85 triliun dengan net profit Rp12,76 triliun. Kemudian book value per share-nya itu Rp1.250 per lembar saham, di mana harga saham sekarang itu Rp3.700. Artinya secara valuasi harga saham itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, di mana valuasinya kita bisa lihat price book value ratio-nya 2,96 kali dan memiliki fair yaitu 14,37 kali serta dividen yaitu 4,53%. Secara valuasi saham ini masih cukup tinggi. Nah, kemudian ketika kita lihat dari net profit margin atau NPM-nya itu cukup tinggi di atas 15% yaitu 17,36%. Kemudian DER-nya itu cukup besar juga 121,22%. Itu artinya liability atau utang perusahaan itu jauh lebih besar dari modal yang dimiliki oleh perusahaan. Itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian dari performa kinerja pergerakan harga saham untuk kurun waktu 9 hari terakhir harganya sudah meningkat 6,16%, dan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
itu sudah meningkat 17,09%, dan secara keseluruhan memang dari price performance itu mengalami penurunan baik dari 1 tahun terakhir, 3 minggu, dan bahkan 5 tahun terakhir juga mengalami penurunan. Itu artinya harga saham Telkom ini sekarang masih dalam posisi yang cukup rendah. Nah, kemudian ketika kita lihat secara harga dari awal IPO sampai tahun 2023, itu harga saham ini sudah meningkat sebesar 245,79%. Itu artinya harga saham ini secara grafik memang terus mengalami peningkatan, namun untuk saat ini saham ini masih sedang mengalami koreksi. Dimana ketika dari awal kita lihat saham ini terus mengalami peningkatan dan terus naik, grafiknya secara terus-menerus tidak, sehingga kemungkinan dan potensi kedepannya harga Telkom ini akan terus mengalami peningkatan walaupun harus ada koreksi yang cukup wajar. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada BBCA atau PT Bank Sentral Asia, di mana Bank BCA ini merupakan saham yang bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan. Untuk Bank BCA ini memiliki beberapa anak perusahaan seperti BCA Digital, BCA Finance, BCA Multifinance, BCA Syariah, BCA Sekuritas, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura serta bidang usaha remiten dan money lending lainnya. Nah, kemudian untuk pemegang saham dari BCA ini sendiri mayoritas dipegang oleh PT Dwi Muria Investama Andalan itu sebesar 54,94% dan publik sebesar 49,91%. Nah, kemudian ketika dilihat dari kinerja, saham BCA ini cukup memiliki kinerja yang cukup apik, di mana dari tahun 2020 hingga tahun 2023 secara EPS-nya terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2023, dan diproyeksikan di tahun 2023 itu akan memiliki EPS sebesar Rp392 per lembar sahamnya, di mana pada kuartal kedua itu juga sudah meningkat jauh signifikan dibandingkan tahun 2022. Kemudian secara dividen, saham BCA ini sangat rutin membagikan dividen, bahkan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir itu membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Nah, kemudian secara equity, saham ini cukup besar, yaitu 222,60 triliun, serta memiliki net profit sebesar 24,19 triliun. Serta secara book value-nya itu harga saham ini dihargai sebesar 1.821, di mana harga saham sekarang itu 9.125. Jadi secara valuasi harga saham ini cukup mahal. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini secara lebih detail dari segi valuasinya, price book value ratio-nya, yaitu sudah harga sahamnya yaitu sebesar 5,01 kali, serta memiliki FAIR yaitu 23,28 kali, serta memiliki dividen yang tidak terlalu tinggi yaitu 2,25%. Kemudian dari segi net profit margin atau NPM-nya itu cukup tinggi dari saham BCA yaitu 43,87%, serta memiliki DER yaitu 504%. Nah, ini adalah merupakan saham perbankan. Jadi ketika DER-nya tinggi, kemudian perusahaannya memiliki kinerja yang cukup baik dan laba terus bertumbuh setiap tahunnya, itu artinya hutang itu adalah hutang produktif atau dana pihak ketiga. Jadi itu sangat cukup baik juga untuk menopang kinerja dari BCA sendiri. Kemudian ketika kita lihat dari price performance, harga saham BCA ini memiliki price performance harga yang cukup baik, di mana dalam kurun waktu yang paling panjang 5 tahun terakhir harga sahamnya sudah meningkat sebesar 106,45%. Nah, kemudian ketika kita melihat dari harga keseluruhan dari awal IPO hingga sekarang, harga saham BCA ini sudah meningkat sebesar 2.544%. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa harga sahamnya terus mengalami peningkatan dari 2010 hingga tahun 2023. Itu menandakan bahwa saham Bank BCA ini merupakan salah satu saham perbankan yang cukup kuat dan menarik untuk diinvestasi dalam jangka waktu yang cukup panjang, mengingat histori pergerakan harganya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada saham Bank BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia. Bank BRI merupakan perusahaan perbankan milik BUMN atau negara Indonesia itu sendiri yang menyediakan di berbagai jasa keuangan seperti Bank Raya Indonesia, BRI Life, kemudian BRI Finance, BRI Dana Reksa Sekuritas, BRI Ventura, dan PNM, serta Pegadaian. Jadi, Bank Rakyat Indonesia juga memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang finansial. Nah, kemudian dari pemegang sahamnya, Bank BRI ini dipegang oleh pemerintah itu sebesar 53,19% dan publik atau masyarakat 46,37%. Nah, kemudian secara kinerja kita bisa lihat untuk kinerjanya juga cukup apik dari tahun 2020 hingga tahun 2023, yaitu terus mengalami peningkatan, di mana di tahun 2023 itu sudah diproyeksikan sebesar Rp388 per lembar sahamnya, di mana di kuartal kedua itu sudah meningkat dibandingkan tahun 2022.
Kemudian secara dividen, ini saham BRI juga rutin membagikan dividen setiap tahun, bahkan di tahun 2022 sendiri itu membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Nah, kemudian ketika kita lihat secara equity, saham ini cukup besar, itu 293,52 triliun dan memiliki net profit yaitu sebesar 29,42 triliun. Kemudian secara book value per share-nya, itu harga saham ini dihargai Rp1.936, di mana harga saham sekarang itu sudah sebesar Rp5.425 per lembar sahamnya. Sehingga secara valuasi kita bisa lihat price book value ratio-nya yaitu 2,80 kali dan memiliki fair atau price earning ratio 13,97 kali dan dividen 5,31%. Secara price book value ratio untuk harga saham ini masih cukup baik dan belum terlalu mahal. Secara PER juga masih cukup oke, masih di bawah 15 kali. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi net profit margin-nya di sini itu saham BRI ini cukup baik, yaitu memiliki NPM di atas 20%, yaitu 27,86%, serta memiliki DER hampir sama dengan Bank BCA yaitu di angka 513%, di mana DER ini mayoritas hutangnya atau liability-nya itu dari dana pihak ketiga yang merupakan hutang produktif. Jadi untuk perbankan ketika DER-nya baik dan memiliki pertumbuhan laba yang signifikan, itu artinya hutang produktifnya itu berjalan dengan baik serta memberikan peningkatan atau pendapatan laba yang signifikan juga. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi performan, pergerakan harga 9 hari terakhir sudah meningkat sebesar 7,71%. Dalam jangka waktu yang cukup panjang, saham ini juga cukup baik sehingga saham Bank BRI ini cukup menarik untuk diinvestasikan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Di mana di sini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saham ini sudah meningkat 73,68%. Nah, kemudian secara pergerakan harga secara keseluruhan, ini pergerakannya hampir sama dengan Bank BCA, di mana dari awal IPO, harga saham ini sudah meningkat sebesar 1962%, di mana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kita bisa lihat hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan secara grafik dan histori pergerakan harga. Sehingga ini akan diproyeksikan untuk ke depan harga saham ini akan terus mengalami peningkatan karena memiliki kinerja yang cukup apik. Nah, kemudian saham yang terakhir itu ada saham BMRI atau PT Bank Mandiri Tbk, di mana saham ini juga bergerak di bidang perbankan milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai jasa keuangan seperti Mandiri Taspen, Mandiri Eirupo, Mandiri Remittance, kemudian Mandiri Capital dan beberapa anak perusahaan yang bekerja atau bergerak di bidang perbankan atau finansial itu sendiri yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Nah, kemudian dari segi pemegang saham, saham ini mayoritas dipegang oleh pemerintah yaitu sebesar 52% dan publik atau masyarakat yaitu 39,94%. Nah, kemudian ketika kita lihat kinerja dari Bank Mandiri dari tahun 2020 hingga tahun 2023 memiliki kinerja yang cukup baik juga jika dibandingkan dengan dua saham perbankan lainnya seperti BCA dan BRI, di mana EPS-nya di tahun 2023 itu diproyeksikan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar Rp541 per lembar sahamnya. Kemudian dari segi dividen juga cukup rutin membagikan dividen setiap tahunnya dan cukup menarik. Nah, kemudian dari segi equity-nya itu saham Bank Mandiri juga cukup tinggi 231,01 triliun serta memiliki net profit 25,23 triliun. Kemudian dari book value per share-nya yaitu VVVS-nya itu Rp2.475 per lembar saham, di mana harga saham sekarang itu Rp5.923 per lembar sahamnya. Itu artinya harga saham sekarang sudah jauh lebih tinggi dari nilai bukunya, di mana secara valuasi kita bisa lihat bahwa price book value ratio-nya itu 2,39 kali serta memiliki PER 10,96 kali. Jadi secara valuasi saham ini masih cukup baik untuk diperhatikan serta memiliki dividen yield yang cukup menarik 4,47%. Nah, kemudian ketika kita lihat secara net profit margin, saham ini juga memiliki NPM cukup tinggi yaitu 30,57%. Kemudian memiliki DER juga lebih tinggi dibandingkan BRI dan BCA yaitu 739%. Namun perlu diperhatikan kembali karena ini saham perbankan yang merupakan pengelolaan dana pihak ketiga. Ketika kita bisa lihat bahwa dengan kinerja yang cukup baik dan hutang yang cukup besar, ini memungkinkan bahwa hutangnya itu bersumber dari hutang produktif yaitu dana pihak ketiga. Nah, kemudian dari price performance pergerakan harga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini saham ini sangat mencolok mengalami pergerakan sebesar 135%. Jadi dari kurun waktu yang
cukup pendek hingga kurun waktu yang sangat panjang, saham ini terus mengalami peningkatan dan pergerakan harga. Sehingga dalam kurun waktu yang sangat panjang untuk investasi jangka panjang, saham ini berpotensi mengalami peningkatan secara terus-menerus. Itu bisa kita buktikan dari segi pergerakan harganya, di mana dari awal IPO, saham ini terus mengalami peningkatan pergerakan dari awal sampai tahun 2023, di mana secara historis itu sudah meningkat sebesar 717%, di mana secara grafik saham ini akan cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, 6 saham yang cukup baik untuk investasi seumur hidup, serta memiliki valuasi serta fundamental yang cukup oke, serta rutin membagikan dividen setiap tahunnya, serta memiliki produk-produk yang masih mumpuni serta cukup menarik dan masih dipergunakan produknya di Indonesia. Oke, sebelum saya akhiri teman-teman, tetap disclaimer, semua saham yang saya bahas dan saya sebutkan bukan rekomendasi ajakan untuk beli, melainkan hanya edukasi. Menurut pendapat pribadi, segala risiko yang ditimbulkan baik kerugian maupun keuntungan merupakan tanggung jawab masing-masing. Sekian di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.